Shalom anak-anak, puji Tuhan, pagi hari ini tiba hari Minggu ya. Hari Minggu, Tante Lina percaya anak-anak sudah pasti menunggu. Ayo kita mau ibadah streaming ya. Seluruh guru-guru sekolah minggu menyapa anak-anak melalui Tante Lina pagi hari ini. Tante menyampaikan salam seluruh guru-guru sekolah minggu kepada murid-murid sekolah minggu Abdi Ambengan ya. Anak-anak tetap semangat, tambah setia. Tante percaya anak-anak pasti diberkati Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak-anak, puji Tuhan. Kembali anak-anak bersama Tante Wiwi ya, memuji Tuhan, beribadah di hari Minggu. Biasanya di mana anak-anak? Kalau pagi seperti ini pergi ke sekolah minggu ya. Anak-anak di rumah juga ibadah ya. Jangan main-main karena waktunya kita akan memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak, hari ini Tante Wiwi sangat sedih. Kenapa ya Tante Wiwi sedih? Karena Tante Wiwi kangen sama anak-anak ya. Kepingin berjumpa sama anak-anak. Kepingin apa? Guyonan sama anak-anak. Muridnya Tante Wiwi yang balita yang biasanya ngomong-ngomong sama Tante Wiwi di kelas belakang ya. Dan apalagi hari ini apa anak-anak? Bulan apa sekarang? Bulan November. Kalau habis November bulan apa? Desember. Biasanya apa anak-anak? Kalau Desember ada apa? Ada hari Natal. Itu biasanya Tante sangat girang sekali. Nah, girang nggak kalau ada hari Natal? Girang sekali ya. Tante juga girang. Kalau sebelum hari Natal, Tante apa? Latihan sama anak-anak untuk apa? Melayani dalam acara Natal. Tapi sekarang bisa nggak anak-anak? Nggak bisa ya. Karena ada apa? Karena ada corona ini ya. Mbak Kok ini ya. Sehingga kita nggak bisa Pak beribadah anak-anak. Sedih Tante Wiwi anak-anak ya. Apalagi sekarang nggak punya teman loh, nggak punya teman. Sendirian nggak Tante Wiwi? Sendirian, nggak punya teman. Biasanya kalau kasih tugas 2 orang, sekarang 1. Sedih sekali. Sudah nggak ketemu sama anak-anak. Mau Natal kita nggak bisa. Terus sekarang sendirian. Tuh, sama siapa ya? Oh, kenapa sendirian? Nggak punya teman. Aku nggak ditemani Tante ya. Senang kan anak ada sih? Ada tambah semangat ya anak ya. Biar Tante Wiwi tidak sedih. Tante, kan habis ini Natal Tante. Kita nggak bisa merayakan sama-sama. Sedih aku Tante. Nggak usah sedih. Anak-anak tetap melayani di rumah. Tante, semuanya tetap melayani gereja. Anak-anak beribadah melalui online. Yang kita itu tetap apa? Stay di rumah, terjaga dari virus apa Tante? Corona. Mbak Corona. Sekarang nggak usah sedih ya. Iya. Ya, nggak usah sedih. Kita harus semangat, senang, memuji Tuhan. Ya, sebelum kita bersenang-senang memuji Tuhan, kita berdoa dulu Tante. Ya semuanya ya kita berdoa. Tante berdoa kebaktian pada pagi hari ini. Semua anak-anak siap berdoa, matanya ditutup, tangannya dilipat, sikap yang baik. Kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami akan beribadah bersama anak-anak yang di rumah. Tuhan, urapi kami Tuhan, walaupun kami saat ini sendirian,
Tapi kami percaya Tuhan, kami punya Tuhan. Kami punya Tuhan Yesus yang selalu menemani kami. Walaupun keadaan seperti ini Tuhan, yaitu virus corona ini Tuhan, kami percaya kami tidak sendirian, kami bersama Tuhan. Tuhan, urapi kami Tuhan, lewat puji-pujian kami Tuhan, hidup kami boleh semangat, tidak loyo, tidak sedih Tuhan. Karena Firman berkata, hati yang bersukacita itulah obatnya. Karena hati yang gembira, Engkau menghibur kami. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak meninggalkan kami. Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu Tuhan, walaupun ibadah di rumah, kami percaya Tuhan, Engkau mengurapi mereka, Engkau memberkati mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa menyertai kami, melindungi kami, mengurapi kami. Engkau tidak membiarkan kami tergeletak Tuhan. Engkau selalu menopang kami Tuhan, apapun dalam keadaan kami Tuhan, Engkau selalu melindungi kami, selalu menjaga kami, Engkau selalu menopang kami. Kami percaya Tuhan, kami tetap pegang teguh karena Engkau Tuhan. Tuhan, urapi hamba-hamba-Mu Tuhan, yang hari ini yang melayani Tuhan, baik pimpin pujian, tim musik Tuhan, terutama yang melayani dalam firman Tuhan. Engkau urapi Tuhan dari ujung rambut sampai telapak kaki Tuhan. Kami Tuhan hanya bisa memberikan persembahan ini Tuhan lewat pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Tuhan pelayan-pelayan kami Tuhan. Dalam keadaan seperti ini Tuhan, kami belajar selalu dekat kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan Tuhan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Tante, saya berdoa tante, hatiku terasa senang. Damai sejahtera. Ada lagu senang selalu senang. Lagu yang dulu-dulu itu tadi. Iya. Anak-anak bisa pandai ya tante ya. Ayo
Sebelum mendengarkan kita akan berdoa. Berikan sikap yang terbaik buat Tuhan. Sikap berdoa, tutup mata, tangan dilipat, duduk yang baik. Biarlah Tante Gloria berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini Tuhan. Engkau memberikan kesempatan untuk kami beribadah Tuhan. Meskipun kami beribadah di rumah Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah pujian-pujian yang kami naikkan menjadi berkat untuk keluarga kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau memberikan kesehatan untuk keluarga kami, untuk semuanya Tuhan, untuk guru-guru kami yang melayani, yang ada di lingkungan kami Tuhan. Kami bersyukur Engkau memberikan kesehatan Tuhan. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan, supaya kami menurut akan firman-Mu Tuhan. Kami percaya melalui guru-guru kami Tuhan, untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan yang berbicara Tuhan, supaya Tuhan bisa mengurapi kami menjadi lebih baik. Terima kasih Tuhan, kami Tuhan selesai berdoa ini Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Halo, selamat pagi anak-anak, shalom. Ya, kita sudah meninggikan nama Tuhan dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mari berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas segala penyertaan-Mu buat pagi hari ini, dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu dapat tertanam dalam hati kami dan berguna menuntun tiap langkah kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo, kita ketemu lagi di minggu pertama di bulan Desember, bulan yang terakhir. Ya, kita berharap supaya pandemi ini cepat kelar dan kita berdoa terus supaya kita dapat beribadah di gereja bersama-sama, tidak melalui streaming lagi. Ya, Om Supri mau bercerita tentang seorang janda di Safat, yaitu tentang dia di waktu itu tentang ceritanya ada kelaparan, nanti di kekeringan, yaitu tentang Nabi Elia dan janda Safat. Kita baca aja di 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16. Ya, kita buka Alkitab kita. Perhatikan, Om Supri mau baca. Mulai ayat Kejadian 17 ayat 7 sampai 16. Saya mulai bacakan. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia bersuruh kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambillah bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambillah juga bagiku sepotong roti.
Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2 potong kayu api. Kemudian aku akan pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami makannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak di dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapatkan makan beberapa waktu lamanya. Ayat 16, tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya kepada perantaraan Elia. Nah, di sini seorang janda diceritakan tadi di dalam kisah di 1 Raja-Raja ini tadi, Elia dan janda Syafat. Ini seorang janda miskin. Nah, dibuat hidup tadi dikatakan dibuat makan aja satu dengan anaknya tadi kurang. Cuma ada tepung segenggam. Kalau buat kita sih itu nggak cukup. Tepung segenggam diolah jadi roti dimakan berdua. Cuma sekali, ya kan? Tetapi di sini janda Syafat mau memberi. Dia mau berbagi. Nah, dia tidak memilih untuk dirinya sendiri, tetapi dia mau berbagi di dalam kekurangannya. Nah, seringkali manusia hidup, seringkali manusia hidup itu kebanyakan mementingkan dirinya sendiri. Kalau ada temannya meminta, kalau kita punya lebih, minta rotimu dikit po, gitu. Seringkali enggak, aku sendiri kurang kok ini loh. Nah, tetapi beda dengan janda ini. Dikatakan tadi, Nabi Elia, aku minta bikin untukku dulu, lalu bikinlah untuk kamu. Nah, tetapi sebelum dia tadi 13, dia akhirnya, kalau aku membuat hari ini aku mati, besok nggak ada sih tak makan soalnya gitu deh. Tetapi dengan ikhlas dia mau berbagi, dan apa yang dikatakan itu tidak akan habis. Nah, apa yang dikatakan itu diperbuat oleh janda Syafat itu tadi. Dia membuat tiap hari minyak dalam botol, mungkin sudah tinggal, mungkin dibuat goreng nggak cukup, mungkin kalau sekali satu cukup, tetapi dituang, bikin roti masih ada. Mujizat kan itu diberkati. Kalau kita diberkati Tuhan, nah, kalau kita anak-anak diberkati sama Tuhan, itu kita untuk dijadikan saluran berkat bagi Tuhan, kita harus bisa berbagi dengan yang lain, terutama dengan saudara-saudara kita terlebih dahulu, saudara-saudara kita, adik kita, kakak kita. Kalau kita punya apa, nah, kita harus bisa berbagi dengan mereka. Kita harus bisa memberikan apa yang mereka butuhkan. Nah,
kalau kita memiliki makanan atau yang bisa kita perbuat, ya kita bantu mereka, kita berbagi dalam waktu kita, tenaga kita. Nah, kalau janda syafaat ini dia berbagi adik-adik dari tenaganya, ya kan? Dia ngumpulin ranting tenaga, waktu, bikin roti. Nah, dia berbagi. Di dalam dia berbagi di dalam kekurangannya, dia dilindungi Tuhan tadi. Sampai hujan turun lagi menyirami bumi. Nah, tepung yang di dalam tempayan sama minyak dalam buli-buli itu enggak habis. Nah, itu kan berkat Tuhan. Tuhan sangat memberkati janda syafaat yang kekurangan itu. Tuhan memelihara. Tetapi seringkali hidup manusia itu khawatir, kalau aku berbagi, aku nggak cukup Tuhan, hidupku aja susah gitu. Ini roti ini enak ya Tuhan gitu. Kalau kita punya roti, punya mainan gitu, kadang pinjem wah kok rusak, nanti aku nggak punya lagi. Nah, seringkali kita dituntut untuk sama Tuhan, untuk kita untuk berbagi dengan sesama kita, saudara kita, terlebih saudara dekat kita, teman-teman kita. Nah, kalau kita diberkati sama Tuhan, kalau kita mau jadi berkat, Tuhan gak akan memberikan kekurangan dalam diri kita, di dalam kehidupan kita. Kalau kita memberi sesuatu yang kita miliki kecil aja sedikit, Tuhan akan mengganti. Tuhan gak pernah berhutang pada kita, malah kita yang memiliki hutang sama Tuhan. Kita diselamatkan sama Tuhan, kita diberikan oksigen yang kayak gini. Tuhan selalu menjaga kita, Tuhan memelihara kita, dan kita sama Tuhan diminta untuk berbagi, memberi apa yang Tuhan sudah beri kepada diri kita. Nah, mau enggak? Jadi seringkali anak-anak itu juga gitu, saya sendiri pun juga gitu. Kalau kita mau memberi, berbagi, ojo-ojo aku gak duwe mana, gak punya lagi, terus siapa ya? Nah, gitu. Kalau dengan ini saya baca, ini juga mengajarkan untuk Supri untuk selalu berbagi, mengucap syukur. Kalau ini kan musim hujan, Supri kan kerjanya di jalan. Nah, kadang Supri itu bawa kresek itu ya, kadang gitu. Kalau ketemu teman waktu di pabrik, waktu di mana gitu, kan kadang dibuat bawa sepatunya tak kasih tas kresek aja kok. Sering Supri bawa di sepeda tuh ada, tak kasih itu ada tersendiri, walaupun itu cuma kresek ya. Nah, kayak gitu, itu juga orangnya bisa tersenyum. Oh, dengan kresek aja kita juga, Tuhan juga memberkati orang supaya sepatunya tidak rusak, tidak basah. Nah, pokoknya saya tiap kali itu ingin memberi yang saya punya. Kalau saya nggak punya, ya apa yang tak kasih. Kalau saya nggak bawa, mungkin ada orang memerlukan pertolongan tenaga, Supri mau nolong. Kalau Supri ada waktu, kalau kerja, kalau bisa ya saya bantu gitu. Nah, yang Tuhan inginkan di dalam diri kita harus bisa berbagi dalam segala hal. Nah, jangan kita mementingkan diri kita. Kalau kita hanya mengadakan tangan saja, hanya meminta saja, dan kita nggak mau memberi, itu kita nggak akan ditambah-tambahkan. Kalau seperti danau, kalau diisi air sama Tuhan penuh, kalau dia nggak mau dialirin untuk menjadi berkat, mengaliri sawah, itu ya segitu-gitu aja, dia nggak jadi berkat. Mungkin tambah-tambah
mungkin kering, gak diisi sama Tuhan. Kalau dia untuk mengalir, pasti diisi penuh sama Tuhan, diisi terus, gak mungkin habis. Nah, begitu juga dengan kehidupan anak-anak. Kalau anak-anak selalu memberikan yang terbaik, mau berbagi di dalam susah, di dalam kekurangan, di dalam apapun, pasti adik-adik anak-anak pasti diberikan berkat yang lebih. Supri percaya, walaupun tidak secara material, tidak secara berkat makanan, tetapi kesehatan selalu akan diberikan, karena kesehatan itu mahal. Kalau kita sehat, kita bisa bekerja, memberi, berbagi, melayani Tuhan. Nah, itu yang Tuhan inginkan di dalam diri kita. Anak-anak harus memiliki hati yang selalu berbagi, yang selalu memberi di dalam apapun. Mungkin orang tua kita minta, nggak tahu lagi repot, lagi apa. Kalau kita mau berbagi tenaga kita, kita juga bisa membantu orang tua kita. Mamaku repot, papaku repot, rumahnya kotor. Kita beresi mainan kita sendiri, kita bersihin, kita bantu nyapu. Itu kita berbagi tenaga kita. Tuhan akan memberikan kesehatan di dalam diri kita. Kita kalau nyapu kan gerak, kita juga sehat. Itu kayak janda Syafat, dia dijaga sama Tuhan, juga anaknya diberikan kekuatan, kesehatan, dan pada akhirnya di ayat selanjutnya anaknya janda Syafat walaupun mati, dia tetap dihidupkan sama Tuhan. Dia tetap dijaga, dilindungi, dan berkatnya tidak akan kekurangan, selalu cukup. Itu yang Tuhan inginkan di dalam diri kita. Tuhan gak mau kita menjadi orang yang pelit, anak-anak yang pelit, anak-anak yang tidak mau berbagi, anak-anak yang tidak mau memiliki kasih. Tetapi Tuhan yang sudah datang ke dunia, yang memberikan kasih-Nya untuk menebus dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Nah, kalau kita memiliki kasih di dalam diri Yesus, seperti janda Syafat ini, dia tidak memperhitungkan anak-anak, dia tidak memperhitungkan apa yang ia harus berikan kepada Nabi Elia. Dia nggak berpikir, ya wis lah tak bikin gitu. Dia bikin untuk ketiga, tapi nggak tahu besok itu makan nggak, pokoknya dia bikin. Tetapi waktu dia bikin itu tetap masih ada. Dia bikin lagi, itu masih ada tepung sama minyaknya. Ya, itu Tuhan pelihara. Tuhan tidak mau berutang kepada anak-anaknya. Ya, dengan demikian, adik-adik, anak-anak, sebab itu kalian harus belajar berbagi. Kalau yang belum merasa pernah masih pelit sama saudaranya, ya kalau punya roti atau punya apa, kalau ada yang minta kasih. Kalau momennya nggak ada yang minta, ya kalau ada temennya, ada kakak yang belum makan, belum punya apa, roti apa itu kasih gitu loh. Ya, jadi mungkin dikasih pun kadang nggak mau. Enggak, saya sudah, makasih. Ya itu nggak apa-apa. Tapi kita belajar memberi, belajar berbagi. Nah, itu yang terutama. Yang dimiliki Kristus adalah berbagi, memberi, ya kan? Yesus sendiri memberikan nyawanya, berbagi untuk seluruh dunia ini, ya. Nah, apalagi ini bulan Desember, Yesus datang kan di dalam dunia, mau Natal ini, ya.
Sebab itu kita mengingat tentang kasih dan supaya di dalam diri kita bisa mengalir memancarkan kasih dari Yesus, dan kita dapat memberikan apa yang kita miliki bagi sekeliling kita, bagi dunia ini, supaya terang kita dapat terlihat, ya kan? Dengan cara kita mengasihi dan berbagi pada sesama kita, pada sesama saudara, teman, ya. Sebab itu, jadi kita sebagai anak Allah, kita harus selalu mendengar firman Tuhan dan dengar-dengaran akan orang tua, patuh taat pada perintah orang tua dan firman Tuhan. Ya, terima kasih. Kita mau berdoa dan kita akhiri firman Tuhan ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati buat adik-adik, buat anak-anak, sehat selalu. Sampai ketemu minggu depan. Sebelumnya mari kita doa, tutup dalam doa. Terima kasih Yesus, firman-Mu sudah kami dengar Tuhan. Biarlah firman-Mu itu Tuhan dapat bertumbuh dalam kehidupan kami Tuhan, supaya kami dapat menyenangkan Engkau Tuhan, dan supaya kami dapat mau berbagi Tuhan, berbagi kasih kami dengan saudara-saudara kami, berbagi kasih dengan orang tua kami, saudara kami. Oh Tuhan, terlebih biarlah terang-Mu itu terpancar dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berikan kesehatan dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan, yang saat ini sedang beribadah streaming Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau berkati orang tuanya, guru-guru sekolah minggu, Engkau berkati Tuhan. Engkau berikan kesehatan Tuhan buat hamba-hamba-Mu. Kami juga berdoa buat Oma Meta Tuhan, kiranya Engkau berikan kesehatan, kekuatan Tuhan, supaya hamba-Mu ini dapat Tuhan memimpin gereja-Mu Tuhan, memimpin jemaat-Mu Tuhan, membawa lebih dekat kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat Tante Lina yang jadi ketua sekolah minggu Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan, Kau berkati keluarganya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan anak-anak, kita sudah diberkati ibadah pagi hari ini. Tante Lina percaya kalian semua sudah menikmati berkat Tuhan ya. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan. Anak-anak, tidak terasa minggu ini kita sudah memasuki bulan Desember, minggu pertama ya. Biasanya anak-anak kok ibadah di gereja, bulan Desember kita sudah mulai adakan kolekte untuk persembahan Natal ya. Tetapi tahun ini kita tidak bisa ibadah Natal di gereja. Tapi Tante percaya bukan hanya ibadah Natal yang membuat anak-anak sukacita, tetapi setiap minggu, setiap hari anak-anak sudah sukacita karena Tuhan memberkati kita semua, menyertai kita semua. Ayo anak-anak, sekarang kita mau berdoa, kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk hari ini. Mari Tante Lina undang semua anak-anak bangkit berdiri, kita mau berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami sudah merasakan kasih-Mu Tuhan, dan kami merasakan berkat-Mu melalui puji-pujian dan melalui firman Tuhan. Tuhan Yesus terus memberkati anak-anak sekolah minggu, Tuhan memberkati guru-guru sekolah minggu. Bapa, kami percaya dalam keadaan apapun, Engkau selalu ada buat kami, Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya 1 minggu ke depan, Engkau terus memelihara dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini. Tuhan sudah memberkati kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami yakin Tuhan Engkau turunkan berkat-Mu atas anak-anak sekolah minggu, juga keluarga mereka,
juga guru-guru sekolah minggu yang sudah melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin.